Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Sonya Sonjaya Nainggolan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching modul 2.3 berupa aksi nyata, dan bersama saya sudah hadir Pak Nyanyang yang akan saya observasi dalam kegiatan coaching kali ini. Selamat siang Pak Nyanyang. Siang Pak Apa Sonya. kabar? Alhamdulillah. Baik Pak Sonya. Iya, alhamdulillah. Begini Pak Nyanyang, Siap. ya, dalam kegiatan aksi nyata ini saya diminta untuk melaksanakan kegiatan observasi. Siap. Kebetulan mungkin yang waktunya pas di sini adalah Pak Nyanyang. Jadi mungkin kita akan berbincang-bincang terkait kegiatan nanti seperti apa yang akan kita laksanakan. Baik, yang pertama Pak Nyanyang, saya ingin mengetahui dulu nih, bagaimana tujuan pembelajaran Pak Nyanyang ketika di kelas, seperti apa? Siap. Ya. Iya, yang pertama terima kasih banyak Pak Sonya sudah menyempatkan waktu mau ikut nanti ya perencanaan untuk ke kelas, dalam artian melakukan supervisi akademik ya Pak Sonya ya. Betul. Iya, dan sebelumnya ini berarti pra ya. Ya, pra coaching untuk pra supervisi akademik. Terima kasih banyak. Minggu ini karena materinya itu sumber sejarah Pak Sonya. Betul. Jadi saya mengajar di kelas 10, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis berbagai sumber sejarah yang tentunya ini bagian dari mata pelajaran sejarah umum di kelas 10 Pak Sonya, seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti kita akan membahas banyak tentang sumber-sumber Betul, sejarah gitu iya. yang ada di lingkungan kita mungkin. Betul, iya. Selanjutnya kira-kira nih Pak Nyanyang, area pengembangan nanti akan dikembangkan itu kira-kira apa saja ya dalam kegiatan pembelajaran? Iya, tentunya secara konten saya akan mencoba mengembangkan dari aspek pengetahuan Pak Sonya. Walaupun secara teori sudah kemarin. Nah, insya Allah untuk pertemuan minggu ini, nah aspek pengembangan pada keterampilan secara berkelompok, anak-anak nanti akan membuat salah satu contoh sumber sejarah, tapi yang bentuknya tertulis. Jadi nanti anak-anak akan membuat sumber tertulis, contohnya teks proklamasi Pak Sonya, tapi yang sebelum disempurnakan, sebelum yang diketik. Jadi anak-anak nanti melihat mempisum. Anak-anak akan mempisum seperti apa sih tulisan Insinyur Soekarno, coretan dan lain-lain. Jadi walaupun secara pengetahuannya sudah besok nanti keterampilan ya tentu sama pengembangan yang lainnya juga dari segi karakternya juga iya, karena saya mencoba di project ini, project Best Learning ya Pak Sonya, saya mencoba bagaimana anak-anak juga berkolaborasi tentunya dalam kelompok. Nah, seperti itu Pak, secara sederhananya. Ya, berarti nanti sistemnya baru konsepnya dulu ya yang dikembangkan. Betul. Nah, kemudian kira-kira nanti model pembelajarannya seperti apa nih akan dikembangkan? Meskipun tadi Pak Nyanyang sudah menyebutkannya. Nah, kalau kemarin di pertemuan pertama, walaupun ini bagian dari project, saya coba discovery learning. Bagaimana anak-anak yang mencari dulu tuh sumber sejarah, saya hanya memberikan konsep sumber sejarah dari sifatnya dulu. Yang primer, ada yang sekunder, kan dari situ pengembangan langsung ke bentuk. Nah, di bentuk inilah anak-anak nanti mencari. Tapi ternyata karena saya mencoba menggunakan diferensiasi dalam produk, Pak Sonya, ternyata banyak sekali. Karena anak-anak yang discovery ya yang mencari, akhirnya mereka menentukan membuat proyeknya itu dalam berbagai produk Pak. Walaupun kebanyakan tertulis. Ada yang juga dia membuat bagaimana tulisan prasasti gitu. Jadi disesuaikan tentunya bagaimana diferensiasinya saya coba terlihat walaupun hanya dari segi produknya Pak. Seperti itu. Berarti nanti yang Pak Nyanyang sampaikan gitu ya, dalam bentuk gaya belajar anak ya sesuai, ada yang seperti kinestetiknya, kemudian auditori dan visual. Karena tadi yang saya tangkap juga Pak Nyanyang sudah menerapkan ada produk dan ada sesuatu hal yang dihasilkan dari anak-anak ya. Iya, betul Pak Sonya. Kemudian kira-kira nih Pak Nyanyang untuk bentuk penilaiannya nanti
atau evaluasi pembelajarannya, apakah misalnya seperti ada tes tulis atau misalnya berupa sikap atau observasi, atau Panjang punya punya model penilaian tersendiri nih? Iya, tentunya untuk penilaian atau asesmen di sini saya coba kembangkan yang berbasis Iya. project, dalam artian nanti produk yang dihasilkan oleh anak. Tapi prosesnya juga sama, Pak. Oke. Karena di sini kita menggunakan kelompok, tentunya penilaiannya penilaian sikap, keaktifan, walaupun nanti tidak ada sesi presentasi, Pak, karena pengumpulan produk tadi. Tapi Oh, iya. nilai produknya juga ada. Saya membuat rubriknya seperti itu, Pak Sonya. Kalau dari segi proses yang lainnya, tertulisnya itu sudah minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kebetulan karena project, tentunya penilaiannya ke produk yang dihasilkan dan proses bagaimana dalam segi pembuatannya. Seperti itu, Pak. Oke ya, saya kira cukup menarik nih ya proses Ya. penilaian dari Panjang. Satu lagi nih Panjang, Siap. terkait nanti kita akan masuk ke kelas nih ya. Kira-kira nanti kelas berapa dan jam keberapa nih nanti kita mulai melakukan observasinya? Iya, besok saya mengajar ada 3 kelas Pak Sonya. Iya. Tapi biar lebih fresh, kayaknya mending kelas pagi ya. Saya besok di jam 8.30 di kelas 10.10 Pak Sonya. Nah, kalau jam-jam siang memang dari segi motivasi anak-anak kan apalagi sekarang lagi Iya. musim tidak menentu ya Pak ya. Betul. Siang kadang panas, Iya. tiba-tiba menjelang sore dikit hujan gitu kan. Nah, mudah-mudahan kalau pagi nih di jam ketiga cuaca juga mendukung biar motivasi anaknya juga masih terjaga seperti itu. Baik. Dari tadi pemaparan Panjang Siap. saya kira cukup jelas. Nanti kita akan melakukan observasi kelas. Siap. Tentunya dengan penilaian yang tadi sudah disiapkan, modelnya seperti apa. Ya mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan baik Panjang. Amin. Siap. Saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu Panjang. Nanti Siap. ke depan besok baru kita akan langsung masuk ke kelas. Observasi. Oke, Observasi siap. dan Saya tunggu, Pak menilai, Sonya. Oke. mengecek seperti apa kondisi di kelas anak-anak. Iya, siap. Baik, terima kasih atas waktunya Panjang. Sama-sama Pak Mohon Sonya. maaf nih jika saya mengganggu waktu Oh, tadi ya di tidak, kegiatan di luar. Ya. Baik, terima kasih. Mm-mm. Seperti itu mungkin kegiatan pra-observasi dengan rekan saya yaitu Panjang. Kita akan melihat besok bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Kita lihat nanti bagaimana. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana observasi ketika pembelajaran dengan Panjang. Seperti apa pelajaran dengan Panjang, kita lihat sama-sama. Siap Panjang? Siap. Ayo, mangga ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang ada yang lancar hari ini? Alhamdulillah, walaupun kalian kemarin sudah beraktivitas ya di hari pahlawan, hari ini kita bisa sama-sama masih menjalankan tugas dan kewajiban. Bagaimana capek kemarin? Seru? Ya. Nah, tugas pahlawan dulu berat, nak. Ya, mereka melawan derasnya penjajahan. Mereka melawan bagaimana nyawanya juga dipertaruhkan. Hari ini, ya, kita, Bapak, kalian sebagai pelajar, tugasnya sangat mudah. Kita hanya memerangi kebodohan, rasa malas. Oke? Bisa meneruskan perjuangan para pahlawan? Harus bisa, wajib bisa, ya. Oke, Bapak minta waktu sekitar 60 detik. Pejamkan mata kalian, ya. Pejamkan mata kalian. Oke. Pejamkan mata kalian. Lalu coba bayangkan, ya. Coba bayangkan salah satu tokoh pahlawan yang kalian ingat dan kita sama-sama doakan dalam hati mudah-mudahan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mulai.
selesai. Mudah-mudahan jasa-jasa para pahlawan di yang dulu mempertaruhkan nyawanya, ya, mempertaruhkan keluarganya, kehidupannya, semuanya mendapatkan balasan jasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya. Pertemuan hari ini kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ragam sumber sejarah. Bapak sudah menyampaikan ya, sumber sejarah itu berdasarkan apa? Satu? Data. Oke, data fakta. Nah, selain itu sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua. Satu? Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ada apa aja? Sifatnya. Yang kedua? Bentuk. Berdasarkan bentuknya ada apa aja? Audiovisual. Kita sama-sama akan membuat sumber sejarah. Oke. Nanti kalian akan berkelompok dan Bapak tidak akan membuat kelompok yang dengan tema yang sesuai dari Bapak, tidak. Tapi temanya silakan, ya. Kalian cari sendiri yang sesuai dengan potensi yang kelompok kalian miliki. Kalian di situ harus berkolaborasi menentukan temanya setiap kelompok mau mengambil apa. Tadi berdasarkan bentuknya ada yang sifatnya benda, ya, ada bangunan di situ tuh. Oke. Lalu ada yang tulisan. Lalu yang ketiga audiovisual, mau video dan lain-lain silakan. Nah, hari ini kalian secara berkelompok nanti kalian memilih sendiri. Oke. Replika sumber sejarah yang akan kalian buat itu mau yang mana? Sesuaikan saja dengan potensi kelompok kalian. Paham? Oke, kalau sudah paham silakan langsung berkelompok. Nah, kita efektifkan waktunya. Pakai yang akun email belajar. Itu nggak terbatas penyimpanannya dan semua fiturnya bisa dibuka. Kalau pakai akun itu, mesti akun kencan. Itu boleh. Nanti kamu misalkan di Canva itu dibuat dulu candinya. Setelah itu penjelasan. Jumlah candinya ada berapa? Orang mana? Abadnya mah Bukan jumlah candinya. Ada banyak tuh. Candi ini melambangkan apa? Candi ini melambangkan apa? Cari dulu, Pi. Apa coba? Perbedaan masjid Al-Quban dengan masjid-masjid. Oh, kalau dulu juga boleh. Jadi dia itu di bagian bawah, ya. Bagian bawahnya itu mencetak. Iya, silakan. Oh iya Pak, foto pembacaan teks proklamasi Boleh, silakan. di mana itu berarti dijelasin. Iya. Terima kasih banyak, kalian sudah bekerja luar biasa, dimulai dari mencari, lalu menganalisis sampai membuat. Nah, untuk yang Canva, silakan linknya dikirim nanti ke WA Bapak, ya. Ya, Pak. Dan PowerPoint juga sama, kirim aja langsung filenya ke Bapak. Nah, untuk yang kalian buat dalam bentuk kertas, nanti simpan di tempat di meja guru. Pertemuan hari ini kita selesaikan, ya. Minggu depan kita bertemu lagi. Nah, ada nanti satu yang menarik. Untuk yang paling bagus, ya, untuk yang paling bagus, paling detail, nanti akan Bapak pajang di mading sekolah sebagai sebuah bentuk apresiasi pekerjaan kalian. Oke. Nah, itu saja Bapak akhiri pertemuan hari ini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan berbagai kesulitan yang sedang dihadapi oleh Indonesia hari ini tentunya bisa menjadi lebih baik seperti perjuangan para pahlawan dulu, ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan minggu depan bisa kembali di kelas ini, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, ya. Untuk asesmennya
asesmennya ya, untuk penilaiannya nanti akan ada link dan itu kalian tinggal isi. Ya, ya, link asesmennya. Oke, nanti Bapak kirim ke ketua kelas ke Lutfi ya untuk link asesmennya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kemarin saya dengan Panyanya sudah melaksanakan kegiatan pra dan kegiatan observasi di kelas. Hari ini di tengah-tengah kami sudah hadir pengajar praktik saya sebagai CGP Angkatan 11 yaitu Bu Aini Hasanah. Selamat pagi Bu Ai, apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Ibu. Bagaimana tadi perjalanan Bu? Luar biasa ya. Ya, baik. Hari ini dengan kedatangan Bu Ai, kami akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik bersama dengan beliau dan juga Pak Nyanyang dengan materinya adalah pasca observasi. Mungkin Bu Ai ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Sofyan Panjang. Alhamdulillah ya, kita panjatkan puji syukur di hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching pasca observasi dan mudah-mudahan pasca observasi ini ya bisa berjalan dengan lancar dan proses coachingnya juga bisa berjalan lancar. Dan kita lanjut saja ya untuk dialog pasca observasi. Baik, terima kasih Bu. Oke, Pak Nyanya, Siap. ya, kemarin kita sudah masuk kelas nih. Iya. Terima kasih Pak Nyanya juga sudah bisa mengkondisikan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Namun hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke penyanyi. Siap. Ya, terkait kemarin kegiatan pembelajaran yang ada di Iya. kelas. Nah, kemarin kan kita sudah observasi nih. Kira-kira perasaan penyanyi bagaimana kemarin? Iya. Kan saya ikut masuk ada di dalam nih gitu kan ya. Ya, terlepas dari yang namanya supervisi akademik itu bagian dari tupoksi sebagai guru, tapi tetap saja maksudnya karena tidak setiap minggu, tidak setiap bulan rasa deg-degan di awal itu ada, karena ya tadi bukan sebagai habit kita sebagai seorang guru. Nah, tapi ya alhamdulillah karena saya sendiri memposisikan ya menganggap pasalnya itu ya dianggap, saya anggap nggak ada aja pasalnya. Agar saya mengalir Bu, saya bisa mengalir, ngajak anak-anak juga sama. Saya di awal ketika masuk pembelajaran saya juga bilang kan anggap saja pasalnya nggak ada, kita seperti biasa aja gitu. Nah, alhamdulillah saya diawali dengan deg-degan, tapi seiring dengan berjalannya KBM ya tentunya itu mengalir pasalnya, dan saya ucapkan terima kasih karena kesempatan di supervisi akademik itu merupakan bagian dari perbaikan saya mengajar. Detail-detail dalam pembelajaran itu mungkin sudah saya anggap baik, sudah saya anggap benar, tapi itu kan perspektif saya. Ketika pasalnya masuk, tentunya di situ ada beberapa evaluasi yang sebenarnya tidak saya sadari, tapi di situ terlihat oleh pasalnya. Saya ucapkan terima kasih banyak pasalnya sudah masuk ke kelas saya. Oke, terima kasih sama-sama ya Pak Nyanya. Iya. Memang kemarin saya lihat juga Ibu ya, kondisi di kelasnya juga kondusif anak-anaknya ya. Gitu ya. Kemudian bagaimana kemarin proses pembelajarannya ketika sudah berlangsung? Seperti yang pasalnya lihat, ini kelas 10 Bu, kebetulan saya mengajar kelas 10, sejarah wajib di kelas 10 Bu. Jadi anak-anak kelas 10 itu kalau awal-awal dulu
semester ganjil ya tentunya itu anak SMP Bu ya. Tapi setelah 3 bulan di sini ya mereka tahu, mereka paham karakteristik gurunya seperti apa. Alhamdulillah pembelajarannya bisa kondusif seperti yang Pak Sonya tadi sampaikan karena mereka sudah terbiasa. Mereka tahu Bu karakter saya kalau mengajar gitu kan. Saya pun tahu oh karakter kelas 10-10 itu seperti apa. Makanya saya kasih mainan. Dalam artian mainan di sini dalam pembelajaran mereka harus ada sesuatu yang dikerjakan sendiri. Akhirnya mereka fokus Bu. Tapi kalau saya hanya ceramah berpusat pada guru, wah tentunya gawat gitu. Karena masih kelas 10 maksudnya. Tapi alhamdulillah ketika saya kasih mainan dengan metode discovery learning, di situ mereka mencari sendiri kan gitu. Walaupun bentuknya project, alhamdulillah semuanya kondusif dan ya sedikit-sedikit adalah yang melenceng-melencengnya. Maksudnya ya yang namanya berkelompok tidak semua anak fokus Bu. Jadi ya itu bagian dari tantangan dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu maksudnya. Ya. Jadi tadi ada pembelajaran sifatnya discovery learning. Nah, kira-kira dengan ada pembelajaran discovery learning tadi, hambatannya apa nih dari anak-anak yang kemarin ditemui dalam kelompok? Betul. Yang pertama maksudnya saya tidak memberikan persamaan kepada anak ketika anak saya minta untuk membuat replika sumber sejarah agar muncul diferensiasinya, diferensiasi produk. Saya berikan kebebasan untuk anak, silakan mencari sendiri dan membuat sendiri replika sumber sejarah. Dan yang termudah itu kan sumber tertulis ya maksudnya ya. Tantangannya ketika berkelompok tidak semua aktif. Kalau yang anaknya kemarin itu kan pembagian kelompok pun anak sendiri. Betul. Jadi saya tidak ikut campur di situ Bu. Silakan gitu saya bebaskan dengan berbagai alasan. Nah, ketika anak mencari discovery sendiri, tentunya mereka kebingungan. Akhirnya waktunya lama ya maksudnya ya. Lamanya bukan lama mengerjakan Bu. Karena kalau menganalisis sumber sejarahnya kan mudah. Tapi lamanya itu menentukan. Ini kita yang mau membuat replika apa sih? Itu kan lama. Yang kedua, alhamdulillah kita kan punya belajar ID ya Bu, akun belajar ID sehingga Canva itu semua komponen itemnya bebas kan bisa dibuka gitu. Nah tidak semua bisa maksudnya. Tentunya itu kan menjadi tantangan juga. Makanya ada yang Pak, sama di PPT biasa aja silahkan. Bahkan ada satu kelompok yang dia buat ditulis Bu. Karena saya minta membuat replika sumber sejarah, dia tulis memang ngikutin huruf. Ternyata Bung Karno dia hurufnya seperti ini dia ikutin karena kalau di Canva susah katanya nyari huruf yang mirip dengan tulisan tangan Bung Karno ya enggak, itu kan bentuk diferensiasi kepada anak saya tidak memaksakan harus Canva, enggak harus PPT, enggak harus ditulis, tidak, silakan sekreatif mungkin dan sesuai potensi anak pasalnya. Nah itu juga tentunya jadi tantangannya yang seperti saya sampaikan tadi, akhirnya jadi lama menentukan kita mau ditulis, mau di Canva atau di media yang lain, hanya lama Bu. Karena kan di situ ada 4 kepala ya Bu. Iya ada 4 kepala. Akhirnya saya kan keliling di sini lama dulu. Nah, setelah itu berikan arahan-arahan, itu salah satu tantangannya. Tapi alhamdulillah di situ anak kan mulai mengenali, potensi saya ternyata saya mah konvensional ditulis, tapi di situ kan ada analisisnya. Tetap pekerjaan masih sama, tujuan pembelajarannya masih bisa tercapai seperti itu. Jadi dari hambatan-hambatan tadi yang disampaikan, berikut dengan solusi ya yang saya tangkap dengan cara yang mempersilahkan anak-anak mengaktualisasikan, dia mengeksplor sendiri lah bagaimana caranya mereka untuk mencari solusi atas permasalahannya. Iya. Cukup baik ya kemarin Pak Nyanyang dalam pembelajaran di kelas Ibu ya. Saya kemarin juga lihat cukup aktif anak-anaknya karena memang Pak Nyanyang ikut tiap kelompok dikeliling, jadi dikontrol semua anak-anak tuh ya. Yang terakhir mungkin nih kira Pak Nyanyang ya. Kira-kira mau kapan nih kita untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang tadi sempat muncul agar ke depan dalam proses pembelajaran hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi tidak kembali terulang gitu lah bagi anak-anak. Siap Pak.
seperti yang Bapak lihat di akhir pembelajaran saya membuat asesmen baik. Tentunya asesmennya bukan hanya penilaian dari segi produk yang anak buat, dari segi proses tidak, tapi memang sudah punya perilaku juga kan, aspek-aspeknya saya nilai, dan tentunya itu juga sudah menjadi catatan saya. Tentunya itu harus segera dievaluasi, dalam artian ketika anak berkelompok itu ya mereka tidak seenaknya ketika tidak mengerjakan dan tidak aktif. Nah, kapan waktunya? Ya, yang jelas minggu depan harus sudah mulai, sekalian saya umumkan nilai yang kemarin, pasalnya gitu. Saya juga pasti akan lakukan perbaikan. Apalagi sejarah, kalau misalkan teacher center, ya udah Bu, boring, habis. Apalagi kelas 10 pasalnya. Kelas 10 kan konsep semua. Lain cerita kalau kelas 11 Bu, kelas 12 enak saya ngajar tentang perang dunia, anak-anak kayak nonton film kan, mereka nggak akan boring. Saya ngomongin tentang konflik di kerajaan Mataram kuno hingga jadi Borobudur dan Prambanan, mereka nggak akan boring. Tapi kelas 10 Bu, konsep dasar, mereka boring. Saya yakin kalau saya yang menjelaskan tentang sumber sejarah berdasarkan sifatnya, bahasa bentuknya, anak-anak udah Bu ini main HP gitu. Tapi ketika saya minta silakan loh discovery kalian cari sendiri, mereka punya mainan Bu. Seperti itu Pak Sojo. Lebih cepat lebih baik, insya Allah di Selasa saya lakukan pasti Pak, karena yang untuk materi ini yang paling menarik yaitu discovery. Akhirnya mereka bisa mengelompokkan, oh iya kata sumber tertulis teh bukan hanya teks proklamasi, ada yang lain. Prasasti bentuknya wujudnya benda, tapi di situ ada tulisannya. Akhirnya kan mereka ada yang kemarin yang terdekat coba prasasti, oh Tarumanegara dekat semua di sini. Ada yang buat Ciarute. Itu kan penemuan sendiri Bu ya. Setelah itu nanti saya di akhir tinggal mencari kesimpulannya seperti apa. Minggu depan pun sama. Minggu depan konfirmasinya terus saya jalankan tentunya. Dan kalau untuk revisi kemarin pun hasilnya tidak ada yang ini kan, pasalnya ya tidak ada yang saya revisi, paling tadi bagaimana aspek-aspek penilaian asesmen di perilakunya gitu, lalu kolaborasinya gitu. Saya pasti itu harus menjadi catatan saya. Ya, pasalnya juga lihat ya kemarin yang laki-laki ada yang kesana kemari aja gitu Bu. Iya, karena dia kelompok ini bagus, ada yang ketika masuk kelompok ini mau bikin ini loh gitu, lalu tulisannya yang ini, kalau di Canva ini mirip sama tulisan Bung Karno katanya gitu. Nyoretnya bukan gitu, nyoretnya pakai item ini, jangan pakai underline. Sampai seperti itu Bu. Ada tugasnya yang jadiin PR. Lihat-lihat kan ke kelompok lain. Oh ternyata kan mereka bingung Bu nyari huruf yang mirip aja kan di Canva itu kan banyak banget itu huruf Bu. Ada yang jadiin kamu kan kesana kemari, mana pakai huruf apa sih ini? Oh yang ini gitu. Ada, itu kan bukan bagian dari mengganggu, karena tadi Bu, ya secara karakternya dia kinestetik, lalu secara karakternya butuh penguatan gitu kan. Anak itu ada yang nggak pede, akhirnya dia butuh penguatan, cari-cari dulu. Dan saya tidak marahi di situ. Saya lihat tuh, oh dia baik ternyata tujuannya pasalnya ya. Nggak langsung kamu duduk, nggak. Saya cek dulu, telah dulu, oh ternyata dia mencari informasi dari kelompok yang lain. Minimalnya hurufnya aja gitu Bu. Karena di kelompoknya masih kebingungan, ini huruf yang mirip sama tulisan Bung Karno apa sih gitu. Lalu ada yang ketikan zaman dulu yang piagam Jakarta kan beda ya maksudnya ya. Hurufnya kan huruf ketikan itu beda ya Bu, spasinya seperti itu. Dia cari juga gitu. Kelompok aku mau pakainya hurufnya ini. Kayaknya tahu mah deh kayak. Jika di situ juga oh bagus, karena dia discovery ini jalan gitu kan Bu. Dia tantangannya jalan, solusinya juga dapat sendiri gitu. Saya hanya memperhatikan Bu sambil bawa kertas, coret-coretan dikit. Jadi saya kasih cirian dulu lah, kalau bahasa orang Sunda di cirian lah gitu. Oh si Anu ya, si Anu gitu. Seperti itu Pak. Oke, jadi memang begitulah ya ketika kita belajar pembelajaran sejarah Bu ya. Kebetulan kami rumpunnya sama orang sejarah, dan memang belajar sejarah itu kalau teacher center anak-anak sudah pasti ya tertidur pulas gitu. Makanya kita berusaha agar anak-anak itu bisa fokus gitu ya.
Makanya salah satu PR guru sejarah itu yang memang beralih dari buku bacaan kepada media yang mudah untuk anak-anak mencerna. Karena kemarin yang saya perhatikan dari penyampaian-penyampaian kemarin, anak-anak yang kinestetik ya dibiarkan karena memang anak-anak mengeksplor, mencari tahu, bukan berarti tadi dia nyontek karena memang tugasnya beda seperti itu. Baik Pak Nyanyang ya, saya kira dalam proses pembelajaran kemarin cukup baik. Terima kasih. Anak-anak juga aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya. Dan saya harap nanti apa yang sudah direncanakan oleh Pak Nyanyang itu bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Ya tentunya kita sebagai pendidik berharap tentunya agar anak itu memang bisa terakomodir sesuai dengan minat dan bakatnya. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Nyanyang dalam proses coaching kita kemarin. Mudah-mudahan ini juga jadi proses pembelajaran bagi saya pribadi, gitu ya. Dan Bu Ai juga terima kasih atas bimbingannya dalam setiap waktu bimbingan untuk proses kami dalam pembelajaran. Apalagi tugas-tugas yang disampaikan dalam hal modul 2.3 ini cukup panjang gitu ya waktunya dalam penyampaian tugasnya. Gitu. Betul. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal pasca observasi yang dilaksanakan saya dengan Pak Nyanyang yang hari ini alhamdulillah sudah langsung dikawal oleh Bu Ai sebagai pengajar praktik saya. Terima kasih Bu Ai atas waktunya. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait tadi yang sudah disampaikan dari Pak Nyanyang? Terima kasih mengevaluasi hasil observasi pasca observasi ini luar biasa tergali ya, dari proses pembelajaran, kemudian tadi proses coaching pasarnya juga sudah bisa menggali potensi-potensi yang ada di Pak Nyanyang, dan Pak Nyanyang punya kekuatan tersendiri ketika ada di dalam kelas, kemudian ketika ada tantangan juga bisa mencari solusi. Nah, itu tergali dari proses coaching yang Pak Sony berikan. Dan tentu kita berharap dengan adanya observasi ini tidak hanya sekedar hanya karena tugas gitu ya, tetapi ini sungguh hal yang positif gitu ya. Dan mudah-mudahan ini keberlanjutannya bisa, walaupun secara secara penugasan tidak ada, tetapi insya Allah ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Karena ketika kita di kelas kondisinya memang berbeda ketika ada teman yang mengamati Betul. Dan kita terus terang ingin mempunyai pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari observasi ini dan coaching yang sudah dilakukan pasalnya dapat memperbaiki kualitas pembelajaran kita dan tentunya lebih baik. Terima kasih, terima kasih ya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Baik, itu saja mungkin diskusi kami. Terima kasih atas masukannya Bu Ai, kemudian hasil observasinya Pak Nyanyang. Saya sebagai CGP Angkatan 11 banyak berterima kasih atas segala bentuk partisipan dan dukungan rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.